Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah online berkaitan dengan karya tulis ilmiah, yaitu tentang penelitian kualitatif. Beberapa sudah saya jelaskan, ya, termasuk judul, termasuk latar belakang sudah saya jelaskan. Nah, hari ini kita sudah sampai pada pembahasan fokus penelitian. Kalau orang-orang kuantitatif menyebutnya dengan rumusan masalah, kita orang kualitatif menyebutnya sebagai fokus penelitian. Apa sih tujuan dibuatnya fokus penelitian itu? Ya, tidak lain tujuannya adalah pertama untuk membatasi penelitian agar penelitian itu tidak kabur kemana-mana, agar penelitian itu tidak membahas sana, tidak membahas ini dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk membatasi penelitian, fokus penelitian itu untuk mengarahkan peneliti dalam membentuk keputusan yang tepat tentang data yang perlu dan data yang tidak perlu. Jadi ketika kita sudah action, sudah masuk pada pembahasan bab 4, itu ada beberapa data yang penting, ada beberapa data yang tidak penting. Nah, dari situlah kita bisa menentukan data mana yang penting untuk penelitian tersebut dan data mana yang tidak penting untuk penelitian tersebut, begitu. Yang penting kita masukkan, yang tidak penting kita buang. Nah, bagaimana cara merumuskan fokus penelitian tersebut? Pertama, ya, peneliti itu menggunakan dengan cara diskusi. Apa maksudnya diskusi itu? Dengan cara menguraikan tanpa ada pertanyaan. Kalau kita lihat di beberapa literatur, di beberapa penelitian ilmiah, ya, itu ada rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, ada juga dalam bentuk uraian tanpa pertanyaan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, yang diantaranya adalah yang pertama adalah diskusi, uraian tanpa pertanyaan. Apakah boleh? Boleh. Yang kedua adalah secara proposisional, ya. Maksudnya seperti apa? Yaitu dalam bentuk pertanyaan. Cara inilah yang biasa digunakan oleh peneliti-peneliti. Kenapa banyak menggunakan hal yang seperti ini? Ya, karena dianggap lebih mudah dan langsung masuk pada kebutuhan. Atau kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu cara gabungan. Maksudnya gabungan adalah uraian lalu pertanyaan. Kita uraikan dulu baru dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Itu berkenaan dengan fokus penelitian. Kemudian, ya, setelah fokus penelitian itu nanti ada yang namanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sangat erat kaitannya berkenaan dengan fokus penelitian. Kalau penelitian itu dalam bentuk pertanyaan, bagaimana cara mengetahui peranan tokoh bajing dalam pemilu seumpamanya, begitu. Jadi di tujuan penelitian tersebut kita tinggal menghapus bagaimana, kata bagaimana, kemudian kita ganti dengan untuk mengetahui peranan tokoh bajing dalam pemilu, begitu. Saya rasa sangat mudah, ya, untuk menentukan tujuan penelitian itu. Yang penting fokus penelitiannya sudah kita tentukan, tujuan penelitian itu sangat mudah, begitu. Kemudian kita masuk pada definisi istilah, ya. Di bagian-bagian proposal itu ada yang namanya definisi istilah. Kenapa sih harus istilah-istilahnya itu harus didefinisi? Tujuannya adalah untuk kesamaan penafsiran, untuk kesamaan persepsi antara reader, antara pembaca dengan penulis atau peneliti.
Ya. Jadi agar persepsinya sama begitu. Tidak boleh antara penafsiran peneliti dengan pembaca itu berbeda. Bisa-bisa itu nanti apa yang dimaksudkan oleh peneliti tidak seperti apa yang didapatkan oleh pembaca. Nah, dari permasalahan itulah ingin menyamakan persepsi tersebut harus diberikan definisi istilah. Yang kedua adalah menghindari kekaburan makna. Ya, seperti apa yang saya singgung sebelumnya tadi. Ya. Jadi agar kita memaknai suatu istilah itu sama antara peneliti dengan pembaca, sehingga tujuan dan maksud dari penelitian tersebut bisa sama-sama ngena kepada peneliti, juga ngena kepada pembaca, juga kena begitu. Artinya satu persepsi. Nah, itulah definisi istilah. Namun ada juga yang perlu diketahui berkaitan dengan definisi istilah tersebut, bahwa istilah yang dijelaskan dalam istilah tersebut yang ada hubungannya dengan konsep dalam judul atau di dalam skripsi. Jadi tidak semuanya yang ada di judul itu dianggap sebuah istilah yang harus dijelaskan. Kalau memang istilah tersebut sudah lumrah begitu, itu tidak perlu dijelaskan. Seumpama begitu sekolah SMP, semua orang sudah tahu bahwa singkat kepanjangan dari SMP itu adalah sekolah menengah pertama. Jadi itu tidak perlu kita jelaskan atau kita tidak perlu tuangkan di dalam definisi istilah. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwasanya sebagian besar ya para peneliti itu menganggap bahwa yang mendefinisikan istilah itu adalah para tokoh-tokoh. Artinya apa? Sebagian besar peneliti itu ketika mencari definisi istilah, dia masih mencari definisi istilah menurut tokoh-tokoh yang lain. Padahal sebenarnya maksud dari definisi istilah itu bagaimana ya, bahwa definisi istilah itu merupakan interpretasi dari peneliti. Ya, merupakan interpretasi dari peneliti terhadap istilah tersebut. Ya, yang tujuannya agar mempunyai persepsi yang sama antara peneliti dengan reader atau pembaca. Begitu. Jadi, secara tidak langsung kita memberikan kemudahan kepada reader atau pembaca karya tulis kita itu agar persepsinya sama dengan kita. Sehingga ya itu merupakan hasil olah pikiran kita sendiri bagaimana mengartikan atau menjelaskan definisi istilah tersebut tanpa menggunakan pengertian ataupun pendapat dari orang lain. Ya. Nah, di sini terkadang para peneliti itu menganggap bahwa yang harus dituangkan di dalam definisi istilah itu adalah pendapatnya tokoh-tokoh begitu. Karena apa? Karena terkadang ketika kita menuangkan atau menguraikan pendapat tokoh-tokoh tersebut, malah pembaca semakin bingung. Kalau sudah pembaca semakin bingung, ini sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Karena di awal fungsi ataupun tujuan dari definisi istilah tersebut memberikan kemudahan kepada pembaca tentang istilah-istilah yang ada di dalam judul atau di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Begitu. Nah, itulah rekan-rekan mahasiswa, pembahasan kita hari ini berkaitan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah. Ya. Satu lagi berkenaan dengan kegunaan penelitian. Ya, kegunaan penelitian itu biasanya kalau di dalam skripsi tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, kegunaan secara ilmiah atau kita sebut dengan teoritis. Yang kedua adalah kegunaan secara sosial yang kita sebut dengan praktis. Ya, jadi itu yang bisa kami uraikan sementara waktu. Apabila ada beberapa pertanyaan atau dari penjelasan saya yang sedikit membingungkan, monggo dipertanyakan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.